Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang kembali di kelas online Matematika Wajib. Kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Langsung saja kita simak videonya ya. Mari kita mulai dengan ilustrasi berikut. Misalkan saya memiliki toples penuh permen. Kemudian saya bagikan ke beberapa anak, termasuk kamu. Saat anak pertama membuka bungkusnya, ternyata permennya rasa stroberi. Saat anak kedua membuka bungkus permen, permennya juga rasa stroberi. Begitu juga dengan anak ketiga. Permennya rasa stroberi juga. Menurut kamu akan mendapat permen rasa apa? Mengapa kamu berpikir begitu? Kamu berpikir akan mendapat permen rasa stroberi juga, bukan? Nah, jika saya bagikan permen ke 10 anak lainnya dan semua mendapat permen rasa stroberi, secara logika kita pasti akan berpikir bahwa seluruh permen di toples memiliki rasa stroberi. Itulah yang disebut sebagai inductive reasoning atau penalaran secara induktif. Dari 3 permen yang diketahui rasa stroberi tadi, kita simpulkan bahwa seluruh permen di toples memiliki rasa stroberi. Berawal dari hal spesifik, kita simpulkan secara umum atau biasa disebut dengan generalisasi. Penalaran induktif sering kita lakukan dalam matematika. Diawali dengan melihat pola-pola yang ada dalam kasus tertentu, kemudian kita anggap bahwa pola tersebut berlaku secara umum atau keseluruhan. Namun, apakah kesimpulan yang kita peroleh tersebut sudah pasti benar? Belum tentu. Jadi dari penalaran induktif, kita mendapat kesimpulan yang secara logika benar, namun secara kenyataan masih mungkin bisa salah. Kesimpulan yang kita peroleh, yang belum tentu kebenarannya itu, perlu dibuktikan terlebih dahulu, dengan metode yang akan kita pelajari saat ini, yaitu metode pembuktian induksi matematika, atau mathematical induction. Pada dasarnya, prinsip pembuktian induksi matematika berasal dari efek domino. Jika kita susun papan domino dengan jarak yang sama, kemudian kita jatuhkan papan pertama, maka papan tersebut akan jatuh menimpa papan kedua. Kemudian papan kedua jatuh dan menimpa papan ketiga, dan seterusnya sampai semua papan domino terjatuh. Pada efek domino, ada 2 hal yang dapat menjamin bahwa semua papan domino akan terjatuh, yaitu papan pertama dijatuhkan dan menimpa papan kedua. Setiap papan yang jatuh akan menimpa dan membuat jatuh papan berikutnya. 2 hal inilah yang juga menjadi langkah pembuktian induksi matematika. Yang pertama yaitu membuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Kedua, jika Pk benar, maka Pk per 1 juga benar. Mari kita lanjut ke contoh soal. Misalkan kita punya pernyataan matematis berikut. 2 ditambah 4 ditambah 6 dan seterusnya sampai 2n sama dengan n dikali n plus 1. Pernyataan tersebut menyatakan rumus jumlah n bilangan genap pertama. Sebelum lanjut ke pembuktian, mari kita pahami dulu kalimat jumlah n bilangan genap pertama. Ini adalah bilangan-bilangan genap ditulis secara berurutan. Bilangan genap pertama adalah 2. Bilangan genap kedua adalah 4. Bilangan genap keempat adalah 8. 2 bilangan genap pertama adalah 2 dan 4. 3 bilangan genap pertama adalah 2, 4, dan 6. 5 bilangan genap pertama adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Jumlah 2 bilangan genap pertama adalah 2 ditambah 4. Dan jumlah 5 bilangan genap pertama adalah 2 ditambah 4 dan seterusnya sampai 10. Nah, sekarang sudah paham ya arti dari jumlah n bilangan genap pertama? Mari kita kembali ke contoh soal. Perhatikan ruas kiri. Ini adalah penjumlahan n bilangan genap pertama, dan pernyataan matematis ini mengklaim bahwa jumlah n bilangan genap pertama bisa dicari dengan rumus n dikali n plus 1. Untuk membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk semua n bilangan asli, kita akan menggunakan induksi matematika. Sebelumnya, kita misalkan dulu pernyataannya akan dibuktikan dengan Pn. Kemudian, langkah pertama, kita buktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Karena Pn menyatakan jumlah n bilangan genap pertama, maka P1 berarti jumlah 1 bilangan genap pertama. Bilangan genap pertama adalah 2. Untuk ruas kanannya, kita sesuaikan dengan ruas kanan dari Pn, yaitu n dikali n plus 1. Karena n sama dengan 1, berarti ruas kanannya 1 dikali 1 plus 1. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka Pn terbukti benar untuk n sama dengan 1.
Setelah langkah pertama selesai dan terbukti benar, barulah kita lanjut ke langkah kedua, yaitu jika PK benar maka PK plus 1 benar. Di sini kita asumsikan bahwa PK benar artinya jumlah K bilangan genap pertama dapat dicari dengan rumus K dikali K plus 1. Selanjutnya, kita akan mencari tahu apakah PK plus 1 juga sesuai dengan pernyataan Pn. Karena Pn adalah penjumlahan n bilangan genap pertama, yaitu penjumlahan dari 2 sampai dengan 2n, berarti PK plus 1 sama dengan penjumlahan dari 2 sampai dengan 2 dikali K plus 1. Kita akan mencari tahu apakah hasil akhir PK plus 1 sama dengan ruas kanan Pn. Ingat bahwa sebelum K plus 1 ada K, maka sebelum 2 dikali K plus 1 ada 2K. Berdasarkan asumsi sebelumnya, penjumlahan 2 sampai dengan 2K bisa dicari dengan K dikali K plus 1. Jadi, di baris selanjutnya kita ganti dengan K dikali K plus 1. Untuk ini bisa dituliskan dalam bentuk perkalian, yaitu K plus 2 dikali K plus 1. Kemudian kita tukar posisinya dan kita tuliskan K plus 2 dalam bentuk K plus 1 ditambah 1. Kenapa ditulis dalam bentuk seperti ini? Supaya kita tahu bahwa hasil akhir dari PK plus 1 sama dengan format ruas kanan dari Pn. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa PK plus 1 benar dan sesuai dengan Pn. Karena sudah memenuhi dua langkah pembuktian induksi matematika, maka terbukti Pn berlaku untuk semua n bilangan asli. Demikian video kali ini. Apabila ada pertanyaan atau masih ada yang belum jelas, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Thank you for watching. See you again on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.